Ada satu hadis dari Nabi dan jujur mungkin ini menjadi salah satu hadis yang paling menakutkan untuk kalian para perempuan. Jadi Nabi kita pernah bilang ada dua golongan ahli neraka yang beliau itu belum pernah melihat pada zamannya, tapi pasti akan ada. Dan salah satunya adalah para wanita yang di akhirat nanti bukan cuma nggak masuk surga, kan karena masuk, mencium bau surganya aja itu nggak bisa. Naudzubillah. Nabi kita ngasih 3 ciri-ciri yang mana ciri-ciri ini spesifik banget yang mungkin kita anggap remeh tiap hari dan kita sering lihat. Yaps, ciri-ciri pertama yaitu kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Gimana sih maksudnya berpakaian tapi telanjang? Nah, ini penyakit banyak banget di zaman kita. Imam Nawawi ngejelasin maknanya itu banyak. Yang pertama, dia pakai baju tapi tipis atau transparan. Kerudungnya, gamisnya, warnanya nutup tapi mungkin tembus pandang. Yang mana kulitnya masih kelihatan. Hati-hati juga sama ruko atau mau kena sholat yang tipis. Dan yang kedua, dia pakai baju tapi ketat banget. Pegging, skinny jeans, baju body fit. Iya sih, semuanya itu kelihatan ketutup semua. Tapi semua lekuk tubuhnya itu tercetak jelas. Itu namanya telanjang. Karena ketiga, nutup sebagian tapi sengaja ngebuka sebagian. Dan ini yang paling sering kita anggap remeh. Udah pakai kerudung tapi poninya kayak sengaja dikeluarin. Udah pakai gamis tapi sengaja kayak pergelangan tangannya itu dibuka. Udah pakai baju yang longgar tapi kaos kakinya sengaja gak dipakai. Padahal kaki, rambut, leher itu semuanya aurat yang wajib ditutup. Dan ciri yang kedua yaitu wanita yang berlenggak-lenggok. Dan ini bukan cuma soal cara jalannya aja. Mailat itu artinya miring atau condong dari ketaatan. Yang mana dia udah gak peduli sama aturan agama, hatinya kayak udah miring ke dunia. Mumilat itu dia mengajarkan orang lain untuk berbuat kayak dia. Dia itu jadi trendsetter kemaksiatan yang mana bikin orang lain ikut-ikutan bergaya kayak dia. Juga tafsiran lainnya, dia berjalan sambil pakai wangi-wangian yang menggoda banget. Dan jalannya itu sengaja kayak dibuat berlenggak-lenggok, menggoyangkan bahu. Tujuannya apa ya? Cari perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ciri yang ketiga, kepala mereka itu seperti punuk unta yang miring. Dan ini jelas banget wanita yang sengaja memperbesar kepalanya. Gimana maksudnya? Gimana caranya? Dia sengaja mengumpulkan rambutnya di atas kepala pakai sanggul atau konde atau cepolan jilbab yang dibikin super tinggi atau besar. Kenapa dilarang? Ya karena tujuannya sama, tabarruj, cari perhatian dan pengen kelihatan wah dan menonjol di hadapan publik. Saudari-saudariku muslimah, ini semua bukan opini saya, bukan kata Ustadz A, kata Ustadz B, tapi ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sendiri yang nge-warning sign langsung 1400 tahun yang lalu, dan ini adalah dosa besar. Yuk berbenah sekarang, detik ini juga, mumpung nafas kita masih ada. Barakallahu fikum.